Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Rizky Saputra, NIM 2020 532202 dari Prodi Sistem Informasi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan transaksi bisnis pertemuan kedua. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Aset, sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban, hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik, hak pemilik perusahaan. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya, yaitu contoh, tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan NetSolution. Chris Clark membuka rekening bank atas nama NetSolution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Aset modal awal berupa uang kas $25.000, ekuitas pemilik modal Chris Clark $25.000, investasi oleh Chris Clark. NetSolution membeli tanah senilai $20.000. Aset menjadi berkembang, yaitu kas dan tanah. Kas semula $25.000 berkurang $20.000 karena dibelikan tanah seharga $20.000 dan kas yang berupa uang menjadi $5.000 dan tanah $20.000. Jadi jumlah kas masih sama, $25.000, tapi berupa uang dan tanah. Ekuitas pemilik modal Chris Clark masih $25.000. Selama bulan itu, NetSolution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Perlengkapan masuk ke dalam hutang. Aset ada kas perlengkapan tanah. Kas $5.000 yang berupa uang dari slide yang sebelumnya. Perlengkapan $1.350 dan tanah $20.000. Utang usaha $1.350, entah itu dari bank atau dari mana. Ini dari perlengkapan yang dibeli secara kredit senilai $1.350. Modal Chris Clark $25.000. Aset $20.000 tambah $5.000 masih sama dengan ekuitas pemilik $25.000. NetSolution memberikan jasa kepada pelanggannya. Pembukaan mendapatkan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Aset terdiri dari ada kas, perlengkapan, dan tanah. Kas bertambah karena mendapatkan jasa tunai. Kas yang asalnya semulanya $5.000 bertambah mendapatkan jasa tunai $7.500 tambah menjadi $12.500. Utang perlengkapan masih sama $1.350. Tanah seharga masih sama $20.000. Utang usaha, kewajiban utang usaha masih sama. Modal Chris Clark $25.000 bertambah karena mendapatkan pendapatan jasa tunai sebesar $7.500. Jumlahnya ekuitas pemilik $32.500 masih sama. Aset $12.500 dengan $20.000, jika dijumlah sama hasilnya $32.500. NetSolution membayar beban-beban berikut: gaji $2.125, sewa $800, antilitas $450 dan rupa-rupa $275. Aset
kas 12.500 dikurang 3.650. 3.650 itu jumlah dari seluruh beban yang ada gaji, sewa, antilitas, dan rupa-rupa. Jika dijumlah hasilnya 8.850. Perlengkapan masih sama 1.350. Tanah masih sama 20.000. Kewajiban utang usaha masih sama 1.350. Ekuitas pemilik modal kris 32.500 didapatkan dari slide sebelumnya dan dikurangi biaya beban-beban seperti gaji 2.150, upah 800, sewa 450, antilitas dan rupa-rupa 275. Jika dijumlah hasilnya 28.850, sama dengan aset yang dimiliki, yaitu 20.000 ditambah 8.800, jumlahnya sama dengan ekuitas pemilik 28.850. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik berkurang jika penarikan oleh pemilik menjadi beban, dan perusahaan bertambah jika ada investasi dari perusahaan lain mendapatkan profit, menjadi pendapatan dikurangi beban menjadi laba bersih. Laporan ekuitas yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Rangkuman informasi laporan keuangan itu seperti slide sebelumnya, yaitu ada ini pendapatan dan beban. Jika pendapatan dikurangi beban pengeluaran, hasilnya laba bersih. Itu yang disebut laporan keuangan. Laporan keuangan ada laporan laba rugi, rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Nah, ini tabel dari Net Solution laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020, yaitu pendapatan jasa sebesar 7.500, beban operasi ada beban upah sebesar 2.125, beban sewa 800, beban perlengkapan 800, beban antilitas 450, beban lain-lain 275. Nah, jika ditotal beban operasi jumlah 4.450, pendapatan jasa sebesar 7.500. Selisih dari 7.500 dan 4.450 itu 3.050. Nah, 3.050 itu yang dinamakan laba bersih. Laba bersih itu masuk ke laporan ekuitas pemilik. Laba bersih jumlah 3.050. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Nah, cukup sekian. Terima kasih dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Ada pepatah, jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.